Klien itu order itu dari berapa? Hamin 5 bulan, Hamin 4 bulan itu ideal. Hamin 5 bulan, Hamin 6 bulan, Hamin 4 bulan kita memang sarankan deal dulu dengan semua vendor. Kita bahas konsepnya ini Hamin 3 atau Hamin 2 bulan, 1 minggu atau Hamin 2 minggu. Kalau di dalam Solo itu ada yang namanya Kumbukarnan. Mengenai Kumbukarnan, terus peran BO di situ? Ya gitu mas, kalau Kumbukarnan kan Hamin 14 hari mungkin, ada yang Hamin 10 hari, ada yang Hamin seminggu, itu bebas sih. Kita sebenarnya tinggal nanti menyesuaikan tanggal. Kebetulan kalau kita sendiri banyak request jangan di weekend gitu, karena di weekend event. padahal culture-nya untuk Kumbukarnan itu daerah malam minggu ya minggu bengi. Iya. Ya itu yang agak susah. Jadi kadang kita minta tolong pada klien kalau bisa gitu. Dan banyak yang bisa alhamdulillah gitu. Itu sih. Nah, dalam Kumbukarnan itu nanti juga kita bagi peran, teman-teman. Jadi nggak kita yang bacakan semua yang kita hendak. Kita pasti datang ke sana, terus cari dulu ketua panitianya, ketemu, kita bahas dulu Pak Kumbukarnan ini kita nanti gimana, kebiasaan yang di tempat ini kayak apa gitu. Yang tempat ini biasanya ini mas yang buka itu Pak RT, Yang tutup Pak RW. ini tuh bagian kami. Ada yang buka Pak RT, terus nanti ada sesi pembagian atau sambutan dari pihak keluarga itu dari bapak dari pengantin gitu. Kemudian nanti ada pembahasan yang di gedung dari pihak WO, terus nanti pembahasan untuk persiapan yang di rumah itu dari ketua panitianya. Gitu. Oh iya, berarti kan mengingat biasanya di Solo ada acara di rumah sebelum resepsi dan ngunduh mantu. Lelekan Midodareni. Lelekan Midodareni. Tapi kalau sih dangdutan. Memungkinkan nggak sih misalnya kita ada calon pengantin pengen nikah di rumah mulai dari sebelum akad nikah, mau akad nikah dan lain, tapi pakai WO. Bisa, dan kita beberapa kali kok di rumah, dan maksudnya teman-teman yang mau nikah di rumah nggak usah insecure kalau pakai WO, kita malah senang. Istilah kapan lagi sih kita ikut nimbrung neng jayengan ya. Oke. Segawe Ya. teh. Oke, yo teh udah mas bro. Editor tolong jelasin ya. Jayeng ini opo? Iki. Dunia fotografer jenenge fotografer terop. Kita WO terop bos. Gitu. Jadi malah lebih oke. Ini mulai dari pemasangan terop itu bisa kita arahkan gitu. Maksudnya jadi kok apa gitu. Ngarep rame ana tias. Biasanya iki sing aku mari ngekek itu ya. Ketika di desain untuk dekornya itu warnanya warna-warni. Bukan jelek, itu nanti akan foto namanya. karena di foto, jadi sebenarnya bukan jelek dan kita enggak karena di foto mungkin warnanya abang, biru, kadang kalau dekornya warna-warni akhirnya nggak matching sama bajunya gitu loh. Jadi itu bisa kita arahkan makanya teman-teman yang mau nikah di rumah itu nggak usah insecure pakai WO, malah bisa kita arahkan. Nggak harus catering juga, rewangan biaya ya. Malah loh, enak loh mas, kita loading di malam hari, mesti wes Cuma pak. iya. Anak lemper, anak emping, anak kacang rebus, Nah, jadi gini ya. Jadi emang jadi untuk pengalamannya untuk Kak Aji sendiri kan berarti kan tadi juga mengikat emosional untuk klien calon manten tadi. Nah, sepengalaman Kak Aji ketika terjun di dunia wedding organizer ini gimana? Ada nggak sih pengalaman yang paling mengharukan menurut Kak Aji ketika jadi WO ini? Banyak sih mas. Sebenarnya udah, sungkeman minggat nangis deh. Terus sungkeman dia pergi ke belakang nangis sendiri. Padahal sih sungkeman udah jadi part-part yang buat bener-bener nggak bisa, paling bisa itu yang pertama ketika salaman dan kesah, gitu. Akad nikah ya dalam artian ketika ijab kabul atau akad nikah. Jadi ketika ketika salaman, orang nangis mas. Lebih ke haru ya. Ya akhirnya tetap nangis. Salaman itu kayak kalian tuh membuat ikatan
pengantin dia ini buat ikatan bukan sama orang tuanya loh gitu. Sama orang lain. Diculke. Bukan sama. Piye to iki tadi? Pengalamanku ngono. Ini buat ikatan yang dimana membuka tabir yang dulunya itu tidak diperbolehkan menjadi sebuah ibadah. Orang harunya sih mas, aku dari kadang sah kadang aku alhamdulillah, kadang madep buri haru, alhamdulillah haru bener-bener bersyukur. Terus part yang kedua itu ketika sungkeman, karena ada sungkeman terus aku ini benar ada ben, aku mundur aku ini, karena mereka pun ya teman-teman pengantin ini pun selama 25 tahun, selama 26 tahun, selama 30 tahun bahkan ada itu momen sungkemannya pas di situ gitu. Makanya emosional keluarnya pas di situ gitu. Karena kadang pas mungkin pas lebaran mereka cuma say hello, salaman tok. Lebaran sungkem pisan. Nganu, soalnya kalau lebaran itu udah agak setting soalnya. Itu bentau nih ya. Jadi besok malam takbiran harus di-prepare ya kan. Karena kalau pernikahan memang ini apa namanya kan satu kali ya, diusahakan satu kali. Satu kali sih mas. Diusahakan ya. Jadi emang pasti lebih banyak mengharukannya. Oh, dan banget. Maksudnya kadang kita kan ngobrol ya sama klien. Kadang dia cerita, aku ini nggak deket mas sama bapak. Aku nggak deket sama ibu. Apalagi kalau yang notabene mohon maaf sudah sambung gitu. Kalau sambung itu kadang nggak dekat. Tapi pas di momen itu pecah loh. Berarti memang ini ya. Kak Adi secara nggak langsung juga pasti juga menyelami permasalahan keluarga itu akan nongol dengan sendirinya. Nek dalamnya kan nyari tahu mas. Nek mereka cerita. Iya. Film sini sama Mas. Jadi kadang mas gini, aku kadang tuh, ya Allah aku bisa bantu dari mana sih? Dari mana ya? Lewat mana ya? Kesempatan gue bantu ketika pas on event kok itu itu yang kami sukakan kayak gitu. Oh sih, aku ragu sih kayak gitu. Jadi kan kita tahu di Indonesia ini ya, mungkin nggak Indonesia aja ya. Jadi background keluarga mungkin ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, bapak dua. Ya, kan mungkin ya dari apa tadi ya background keluarga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, bapak dua, ibu dua gitu juga banyak gitu Kak Aji. Ada. Mungkin ada yang Kadang kita tuh nggak pernah tanya sama sekali sama pihak keluarga, sama pihak pengantin itu gimana keadaan bapak ibu, gimana? Nggak pernah tanya. Jadi kadang tapi kita harus tahu. Gitu. Jadi kadang pas kita tanyanya itu lewat pengisian data profile. Oke. Gitu. Nama pasti begini. Nama lengkap siapa Mbak, siapa Mas gitu. Ya, terus nama panggilan gitu yang dipanggil sama yang dipresent sama MC, wedding of siapa sama siapa gitu. Terus alamat gitu ya. Itu udah kelihatan alamat yang mana Mas gitu. Oke, alamat yang mana? Sesuai KTP misalkan atau alamat domisili aja Mas gitu kadang. Oke Mas, ini alamat domisili di sini. Right. Okay. Ini alamat domisili. Oh Mas, kalau alamatnya KTP itu di sini. Oke, itu udah mulai cerita sendiri. Oke. Kemudian nama lengkap Bapak. Kadang beliau langsung menyebutkan nih Mas sama Bapaknya, Bapak almarhum A. Gitu. Oh berarti Bapak udah nggak ada. Nah, ketika ada penyebutan almarhum A, almarhum Fulan gitu ya. Kadang kita tanya sekalian, nanti yang menemani atau yang nanti yang istilahnya mewakilkan Bapak siapa di pelaminan. Bukan mengganti Bapak loh, bukan. Tapi mewakilkan Bapak siapa yang di pelaminan gitu. Ada sih Mas, itu bapakku sambung. Nah, itu udah mulai terbuka gitu. Harus sih. Jadi enggak yang bapak masih ada itu. Masih ada. Masih ada. Teman-teman yang lain juga ya, karena ada beberapa klien tuh yang kakaknya pakai WOA, terus pas adiknya pakai WOB, karena adiknya ini merasa tersinggung. Dulu pas kakaknya ditanyain, Bapak masih ada gitu. Bapakku masih ada gitu. Gitu ada. Terus kadang ke ibu nih, nama kami ibu gitu. Ibu almarhumah Fulanah misalkan. Ibu
A atau Ibu Fulana, oh berarti belum almarhumah gitu. Kadang kita menekankan di sana Ngobrol, kita memang pendekatannya lewat ngobrol. Ya, jadi memang untuk calon manten ini juga harus diketahui bahwasanya Kak Aji ini WPS juga berperan, jadi memang tidak semudah itu ya, karena apa namanya di belakang acara nikahan itu juga banyak yang perlu disiapkan dan perlu dibahas, perlu diobrol. Makanya teman-teman buat calon manten kalau mau pakai WPS dan masih ragu, ngobrol aja dulu, nggak masalah, ngobrol dulu, ketemu dulu, chatting dulu di Instagram, di lewat TikTok, udah tertanggung momennya, chatting dulu, ngobrol dulu. Memang kalau ada pesan masuk gitu ya Mas, kadang kita lama balasnya itu memang benar-benar kita ketika meeting, memang pas kondisi pas meeting memang kita nggak pegang HP gitu. Terus kadang memang itu kekurangan kita sih dan yang kita perbaiki atau kadang sampai tenggelam chatnya di bawah. Tapi sekarang WA itu enak ya, ada fitur yang belum dibaca. Oke, ya benar. Saya juga terbantu itu ya. Jadi 10 malam saya lihat belum dibaca. Jadi yes. Oh, di review salah satu. Di review. Itu sih ya. Ada ya? Ada. Soalnya kalian tuh tenggelam maaf ya, tenggelam chatnya. Nah, chat lagi nggak pernah. Nanti aku balas chatnya kan. Ya karena mau nggak mau kita di bidang jasa. Jadi kadang kita ada alasan, mohon maaf kita baru selesai event, baru bisa kita respon gitu. Pas kemungkinan pas di hari Minggu atau Sabtu pagi dia ngechat, terus kita belum baru responnya sore. Terus karena kita responnya terlambat, yang udah chat ini udah nggak nyaman gitu, wis gitu akhirnya sudahlah ya, yang penting kita minta maaf gitu sih. Gitu. Ngomong-ngomong soal kedekatan dengan klien, dengan calon pengantin, kita bakal bacain. Kita tadi udah melempar pertanyaan ke calon pengantin di Instagram, jadi kita bacain langsung. Kita bakal bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk di Instagram. Nanti Mas Haji yang jawab ya. Pertanyaan pertama dari Halo Alfa. Apa yang perlu diucapkan waktu prosesi sungkeman sama ortu? Nah, tadi sempat aku baca itu, Mas. Ini untuk sebenarnya prosesi sungkem itu kan momen di mana momen yang terbatas. Iya. Tapi itu memorable. Kadang saking terbatasnya memang kadang kita batasin tuh. Itu tapi juga nggak baik sih. Jadi dari pihak fotografer, dari pihak dukun manten itu kadang udah yuk geser, tapi padahal yang lain sini belum selesai gitu. masih haru ya. Jadi kadang kita sebentar gitu. Nah, momen itu sebenarnya yang pertama itu momen kesempatan untuk memohon maaf. Ya. Bukan restu lagi ya, tapi lebih ke maaf karena sungkem. Gitu. Kalau mohon restu itu mungkin sebelum pernikahan Sebenarnya izin nikah ya. Mohon restu mungkin izin ya. Pas lamaran. Kalau sungkem saran kami itu memang benar-benar mohon maaf dengan segalanya yang sudah dilakukan. Karena kan masuk ke momen hidup baru kan. Dan mohon doa gitu. Jadi ada dua, mohon maaf dan mohon doanya gitu. Kalau restu mungkin udah di apa lamaran Pangestu. terus tadi sempat aku kemarin sih sempat ngobrol sama teman-teman dari MN dari Mangkunegaran itu omongan khusus gitu yang dibahas ketika pas sungkeman yang diucapkan ada ternyata dan akan kita bahas besok. Oke. Terus jangan lupa. Tapi pernah nggak Kak Aji kalau lihat itu malah ya kayak aku gini nih ya, malah kayak aku. Kayak harus nikah. Turun kering. Ya Amin. Arep lah, usah ora kanggo. Apa nih? Tabungane. Oh iya, gedung-gedung kae lho. Nah, malah calon pengantin tuh ya nggak bisa ngomong. Nah itu, karena mungkin sulit ya. Sulit. Dan mungkin bapak dan ibu juga sulit ngomong. Iya. Adanya emosional pelukai gitu. Nah. Next question dari Cicu Ceco. Aku pengen intimate wedding. Orang tua punya konsep sendiri. Bisakah tim WPS bantu komunikasikan hal ini? Sah. Gini, gitu tuh. Pernikahan yang ada selama ini yang kita hayat itu memang ada beberapa keinginan.
ada keinginan orang tua, ada keinginan pengantin pria, keinginan pengantin wanita. Bahkan kadang ketua panitia itu punya keinginan sendiri. Ketua panitia. Oke. Sama-sama. Gila, keinginan. Kalau menyarankan mungkin ya oke, tapi kadang itu keinginan. Nah, itu akan kita tarik Mas. Tarik itu sebenarnya keinginan kayak gini itu karena apa gitu. Jadi misalkan dari orang tua itu menginginkan ada Jawanya. Iya. Itu terus dari pengantin itu nggak mau karena memang dia emang nggak mau gitu kan. Ini kadang kita kolapskan gitu, jadi bagaimana caranya satu pernikahan itu ada adat Jawanya dan ada konsep nasionalnya. Itu bisa kita konsultasikan. Ya, ininya bisa ya. Jadi teman-teman kalau masih ragu ya balik lagi, kontak lagi Instagram, TikTok gitu kan. Ya, dan itu juga tentunya juga salah satu tugas dari WO juga menyelaraskan visi pernikahan dari keluarga. Oke, pertanyaan terakhir dari Riza Dwi. Kalau mau engagement dengan budget 30-an juta, beli hotel, resto atau coffee shop? Mau vibes yang mana Giri? Kalau si Mas Rizalnya mau yang outdoor, saran kamu memang di coffee shop. Itu bagus-bagus tuh vibes-nya yang outdoor. Kalau yang indoor, saran kami di hotel sekalian. Yang benar-benar intimate gitu. Jadi kebetulan kalau di Solo itu ada beberapa hotel yang dia juga ada coffee shopnya, ada restonya, kayak gitu sih. Dia pakai komplit kan? Berapa tadi? 30-an. Bisa lah Mas buat 60 pack bisa. Oke. Yes, itu tadi teman-teman yang udah tanya di Instagram. Thank you buat calon manten semuanya. Abis ini kita masih bakal ada episode selanjutnya, jadi tetap pantengin terus sosial medianya Wedding Planner Solo, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube. Ya itu tok sih 3 tok, tapi lainnya nyusul. Itu di follow, boleh di subscribe, jangan lupa di komen di bawah. Menurut kamu untuk episode selanjutnya kamu pengen tanya hal-hal apa sih terkait pernikahan? Budgeting silahkan, terkait vendor boleh, terkait konsep silahkan tanya apapun, nanti bakal kita jawab di podcast podcast about wedding. Dan tapi ojo teko ada yang paketan calonnya ora ngono wis pasti sing anyar apa? Repeat order oleh lah. Ya nek itu balane kowe nek ini oleh ini kalau bisa jangan. Repeat order tapi jangan kamu yang lain. Adiknya mau nikah. Itu apa sih ya Mas? Dia repeat order nikah lagi. Iya, makanya kan ya, bayangan kita kan kayak gitu. Karena bayangan dia nggak tahu kayak gimana. Mungkin dia karena puas dengan pelayanan WPS, dia mau repeat order. Oh bisa itu, tapi ya coba wedding di apa namanya? Bukan dia ini nikah lagi. Ini Tony. Di birthday besok anaknya yang ke-20 kesuai deh. Iya. Anniversary wedding bisa. Sama wedding boleh. Boleh. Ya itu. Itu intinya jangan lupa follow kita di Instagram dan TikTok di bawah ini. Iya. Wedding Planner Solo. Mantap.